Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102225052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Nah, jadi apa sih cloud computing itu? Cloud atau awan berarti internet atau dapat digambarkan seperti sebuah abstrak atau tidak jelas. Nah, sedangkan computing atau komputasi adalah teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi seperti menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan serta syarat cloud computing. Kelebihan cloud computing terdapat 3 poin. Di antaranya yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas. Nah, jadi cloud computing di sini menyediakan kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan serta mengelola jumlah data yang besar. Yang kedua yaitu lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi atau bisa disingkat yaitu portabilitas yang tinggi. Nah, hal ini itu memungkinkan untuk mudah dipindahkan atau diakses dari berbagai lokasi atau perangkat. Yang ketiga yaitu biaya awal dan pemeliharaan yang rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan cloud computing. Nah, kekurangan cloud computing juga terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan internet. Yang kedua yaitu kurangnya keamanan dan juga keandalan. Dan yang terakhir yaitu sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu syarat cloud computing. Nah, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya dengan dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk mereka gunakan saja. Kedua yaitu layanan bersifat elastis atau scalable. Nah, di mana pengguna ini bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan cloud computing. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu software as a service atau SaaS. Ini merupakan layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Nah, hal ini tidak membutuhkan lisensi software dan hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider. Nah, contohnya yaitu seperti yang pertama, layanan produktivitas. Nah, layanan ini mencakup Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu layanan email. Terdapat Gmail, Yahoo Email, atau Live Mail. Yang selanjutnya yaitu layanan sosial network. Hal ini mencakup kepada Facebook, Twitter, atau Pet, atau sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu layanan instant messaging. Hal ini mencakup kepada Yahoo Messenger, Skype, GitHub, dan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS. Nah, hal ini merupakan layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Pengembang atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Nah, contohnya seperti Amazon Web Services, Windows Azure, dan Google App Engine.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS. Nah, hal ini merupakan layanan cloud berupa infrastruktur IT secara virtual melalui internet yang berupa unit komputasi, stroke, memori, network, dan sebagainya. Dan kita juga tidak perlu membeli komputer fisik dan juga konfigurasi komputer virtual karena hal tersebut dapat diubah dengan mudah. Nah, contohnya yaitu seperti Amazon EC2, Redscape Cloud, dan Windows Azure. Nah, yang selanjutnya yaitu karakter cloud computing. Terdapat 5 karakter ya. Yang pertama yaitu resource pooling, yakni layanan cloud harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi resource atau sumber daya secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang kedua yaitu on-demand self-service, yakni layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan ataupun otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Nah, yang ketiga yaitu broad network access, yakni layanan cloud harus dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan alat apapun selama kita terhubung dengan jaringan internet. Misalnya seperti smartphone, PC, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu rapid elasticity, yakni layanan cloud harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, saat sebuah perusahaan ingin meningkatkan jumlah storage, bisa dengan cepat dilayani. Dan yang terakhir yaitu measured service, yakni layanan cloud harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail, karena nantinya akan diperlukan dalam proses pembayaran. Contohnya yaitu seperti ukuran bandwidth, storage, proses, jumlah pengguna aktif, dan lain sebagainya. Nah, jika salah satu dari kelima karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah layanan belum dapat dinyatakan sebagai layanan cloud computing. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelompokan cloud computing. Terdapat 4 poin ya. Yang pertama yaitu public cloud, yakni layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum dan para pengguna langsung mendaftar ataupun membayar dan menikmati layanan yang ada. Contohnya seperti Adobe Creative Cloud, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu private cloud, yakni layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu hybrid cloud, yakni gabungan dari public dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu community cloud, yakni layanan cloud yang dibangun secara eksklusif untuk komunitas tertentu dan penggunanya berasal dari organisasi yang memiliki perhatian yang sama atas suatu hal. Nah, hal ini tuh bisa dimiliki dan dipelihara oleh satu ataupun lebih dari organisasi maupun pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu cold storage. Cold storage ini merupakan media penyimpanan yang tersinkronisasi secara online dan sering digunakan sebagai media backup. Nah, penyimpanan dalam cloud ini terintegrasi dan dapat dibuka kapanpun, dimanapun, selama ada koneksi internet. Contohnya seperti Box, KeyDrive, Dropbox, Google Drive, dan iCloud. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen cloud computing. Komponen cloud computing ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu cloud clients. Nah, cloud clients ini merupakan seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk pengguna layanan berbasis cloud computing. Contohnya seperti Gmail atau Dropbox. Yang kedua yaitu cloud service. Nah, cloud service ini merupakan produk atau layanan ataupun solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contohnya seperti Amazon Web Service, Google Maps, PayPal, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu cloud application. Nah, hal ini merupakan aplikasi perangkat lunak
yang dihosting, diakses, dan dijalankan melalui internet tanpa perlu menginstal di perangkat pengguna. Contohnya seperti Google Docs, Google Apps, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu Cloud Platform. Nah, yakni layanan ini berupa platform hardware atau software infrastruktur. Salah satu contohnya yaitu seperti Microsoft Azure. Yang selanjutnya yaitu cold storage. Hal ini merupakan storage, proses penyimpanan data sebagai sebuah layanan. Salah satu contohnya yaitu seperti database. Nah, yang selanjutnya yaitu cloud infrastructure. Nah, hal ini merupakan infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Contohnya yaitu seperti green computing, pool virtualization, dan compute. Nah, yang selanjutnya yaitu pengguna cloud computing. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama vBlock Infrastructure Package, yakni infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi, jaringan, komputasi, storage, keamanan, dan pengelola terbaik. Yang kedua yaitu IBM VM Control, yakni produk yang dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli. Dan yang terakhir yaitu Windows Azure, yakni sistem operasi yang memanfaatkan konsep cloud computing atau berkomputer dengan memanfaatkan internet. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko cloud computing. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu service level. Yang kedua yaitu privacy. Yang selanjutnya yaitu compliance, yakni kita itu harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Karena service ini masih sangat muda dan kita juga harus berhati-hati dalam penyimpanan data. Yang selanjutnya yaitu data ownership dan yang terakhir data mobility. Mungkin cukup sekian saya memaparkan mengenai apa itu cloud computing. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Ning Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.